Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan gantung di Nagari Tanjung Betung Timur Pasaman putus. 3 kendaraan terjatuh ke sungai. Seorang petani di Pasaman sukses menanam bawang merah. Sekali panen bisa meraup cuan hingga 20 juta rupiah. Ratusan emak-emak semarakan Hari Jadi Pesisir Selatan ke-77 dengan pawai bajamba. Ratusan emak-emak dari berbagai nagari di pesisir selatan itu tumpah ruah mengikuti pawai bajamba pada hari Senin. Kegiatan tradisional ini digelar dalam rangka semarak Festival Langkisau menyambut peringatan Hari Jadi Pesisir Selatan yang ke-77. Para emak-emak ini mengenakan baju kurung khas Minang, membawa jamba, yaitu wadah berisi berbagai macam makanan tradisional Minang yang dihias sedemikian rupa. Pawai bajamba ini berlangsung mulai dari kantor Bupati Pesisir Selatan menuju Pantai Carocok Painan. Sepanjang perjalanan, rombongan ini menarik perhatian warga pengguna jalan. Setelah pawai usai, mereka makan bajamba bersama-sama. Suasana kebersamaan dan kekeluargaan sangat terasa. Berbagai hidangan khas Minang tersaji dinikmati bersama sebagai simbol persatuan dan kebersamaan. Emak-emak peserta pawai bajamba ini mengatakan, mereka telah menyiapkan jamba itu sehari sebelumnya. Mereka membawa jamba 1 per nagarinya, dengan total 23 nagari. Persiapan jamba ini sejak kemarin, dilanjutkan tadi malam, ibu-ibu itu memasak untuk dibawa jambanya di prosesi babako di Painan. Bajamba ini dalam rangka HUT Kabupaten Pesisir Selatan yang ke-77. Dengan ini kita lakukan menghidupkan kembali gairah masyarakat kita dalam rangka menyambut wisatawan ke Pesisir Selatan. Ada 14. Ada 14 jamba ya. Ini dalam rangka apa nih bawa jamba nih? Dalam rangka, kalau acara sih acaranya ulang tahun Pesisir Selatan, tapi dalam rangka kami turun babako, 1 turun 1 naik. Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pesisir Selatan itu sendiri jatuh pada tanggal 15 April. Dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Pesisir Selatan ini, pemerintah kembali mengadakan Festival Langkisau yang sudah mati suri sejak beberapa tahun terakhir. Pawai bajamba dan makan bajamba bersama ini merupakan salah satu rangkaian acara yang digelar pemerintah kabupaten. Diharapkan semangat kebersamaan dan tradisi leluhur dapat terus dilestarikan di tengah masyarakat pesisir selatan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Bupati sidak gudang peralatan dinas PUPR Darmasraya di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, pada Senin siang. Pada kunjungannya itu, Bupati Darmasraya, Anissa Suci Ramadhani, menemukan banyak kendaraan operasional dan alat berat yang hanya terparkir di gudang. Kendaraan itu ternyata tidak bisa dioperasikan karena rusak. Sontak hal ini membuat Bupati yang baru dilantik beberapa bulan lalu meradang. Kendaraan operasional milik Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Darmasraya ini terdiri dari mobil dan alat berat. Bupati meradang karena banyak kendaraan berat yang terbengkalai dan akhirnya rusak. Padahal biaya perawatan telah disediakan melalui APBD Darmasraya. Selain itu, ternyata ada beberapa unit kendaraan yang tidak ada di tempat. Informasi yang diterima, sebagian kendaraan sedang disewa. Namun prosedur sewa peralatan milik pemerintah ini tidak jelas. Memang dari kita bergerak tadi pakai data dari BKD, dari aset, kita cek satu-satu. Nah, ternyata rata-rata yang baik pun pemeliharaannya sudah lama, sudah 2 tahun, 3 tahun lamanya terakhir dipelihara. Nah, ini kan nggak bisa ya gitu. Ini membuat akhirnya rusak. Nah, itu saya tanya tadi, padahal biaya pemeliharaan itu sebenarnya ada. Sama satu lagi ada alat yang alat yang terdaftar punya kita tapi tidak ada di sini. Katanya ada beberapa, satu di tempat
Siapa di bengkel aja? tadi. Di bengkel. Satu lagi? Yang satu lagi mungkin di rumah supirnya nanti. Di rumah kita supirnya. segera hari ini mungkin kita sudah. Peristiwa ini merupakan temuan pertama dan Bupati akan melakukan bersih-bersih di lingkungan pemerintahan Kabupaten Darmasraya untuk menjalankan roda pemerintah yang efisien, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Warga Kota Padang mengeluhkan kenaikan tarif retribusi sampah melalui tagihan air PDAM. Kenaikan itu dinilai cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. Kebijakan yang dilakukan Wali Kota Padang telah berlangsung sejak Januari tahun ini. Dalam aturan terbaru, warga tidak lagi membayar langsung retribusi sampah kepada pemungut sampah, namun dibebankan melalui tagihan air PDAM. Nantinya, pihak Dinas Lingkungan Hidup yang akan menggaji pemungut biaya sampah itu sesuai upah minimum provinsi. Almaida, salah seorang warga pemilik kos-kosan di kawasan Sungai Bangek, Kecamatan Koto Tangah, mengatakan tarif retribusi sampah sebelumnya hanya sekitar Rp10.000 per bulan. Namun sejak Maret 2025, tarif tersebut melonjak menjadi lebih dari Rp24.000 per bulan. Hal ini terasa memberatkan anak-anak indekos. Mereka mengeluhkan sistem tersebut. Pasalnya, setiap kamar indekos memiliki meteran air PDAM yang berbeda dengan kamar indekos lainnya. Sebelum aturan ini diterapkan, satu rumah indekos dipungut rata-rata Rp10.000 per bulan. Saya berkeberatan untuk membayar uang sebanyak Rp24.000. Alasannya seperti apa? Supaya bisa menurunan seperti semula. Itu harapan saya. Itu harapannya. Iya. Ini pembayaran Rp24.000 ini sudah 2 bulan terakhir ya Bu ya? Iya. Anak-anak kosnya gimana Bu? Keberatan atau gimana? Keberatan. Keberatan. Iya. Jadi harapannya tadinya? Seperti semula Diturunkan lagi? Iya. Oke. Hal yang sama juga dikatakan oleh Robi, seorang pedagang di kawasan Tabing. Dia menilai kebijakan dengan menaikkan uang retribusi sampah dianggap sangat memberatkan. Apalagi saat ekonomi sulit seperti ini. Seharusnya pemerintah Kota Padang tidak membuat kebijakan yang bisa merugikan masyarakat. Menurut Robi, selain membayar uang sampah senilai lebih dari Rp24.000 per bulan, dia dan pedagang lainnya juga harus membayar uang ekstra kepada petugas pemungut sampah sebesar Rp15.000 per bulan. Pendapatnya keberatan Bang. Keberatan alasannya? Soal jual beli sekarang Bang. Jual beli Sepi Bang. Kalau dia PDAM kan sudah dinaikkan pula. Tambah sampah dinaikkan. Ditambah kita ke buang sampah kita bayar juga depan orang. Sampah bayar lagi? Ya nanti kan penting bayar. Maksimalin aja Bang. Maksudnya diturunkan seperti semula? Iya. Lebih baik seperti semula. Semula ya? Iya. Oke. 2 kali pembayaran gitu kan. Kalau masyarakat seperti itu, ibaratkan sekarang aja ekonomi seperti ini keadaannya Bang. Nah gitu. Jadi 2 kali bayar Bang? 2 kali bayar gitu. Yang kalau yang jemput ya, itu berapa? Kalau yang jemput itu berapa duit itu diminta? Kadang ini 500 ribuan lah Bang. 15.000 per bulan. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang selaku penanggung jawab persoalan tata kelola sampah belum bisa dimintai tanggapannya tentang keluhan masyarakat terkait mahalnya retribusi sampah itu. Robiham melaporkan dari Padang. Baik Dunsana, dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk Hariko. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit untuk diri. Basuh balik awak besok hari. Tetap semangat dan sampai jumpa.